Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh berkarya untuk-Mu. Dan malam ini di saat kami merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, hilang dan ditemukan kembali. Ayat renungan diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 20. Firman Tuhan berkata, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perumpamaan tentang anak yang hilang mengilustrasikan kasih Bapa yang besar kepada anak-anaknya. Bahkan mereka yang sudah mengenal kasihnya, yang telah menjadi anak-anaknya, bisa membiarkan penggoda menyesatkan mereka. Mereka bisa meninggalkan Bapa dan pergi berkelana ke negeri dosa lain untuk hidup sesuka hatinya. Bapa tidak akan mencegah mereka pergi, tetapi siapapun yang mencoba hidup terpisah dari Allah, sedang mengorbankan kuasa pikiran, hati, dan jiwa, ia akan mendapati dirinya sendiri secara spiritual miskin. Bapa dalam cerita Yesus tidak pernah berhenti menunggu anaknya kembali. Dalam hal yang sama, Allah tidak pernah menyerah pada mereka yang memilih untuk berpaling daripadanya. Kasihnya tetap tak berubah, dan Ia akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menarik si pendosa itu kembali pulang. Dalam masa mudanya yang tak menentu, si anak itu menganggap ayahnya keras dan tegas. Jadi mereka yang tertipu oleh setan melihat Allah sebagai yang keras dan penuntut. Mereka menganggap hukumnya sebagai larangan, kuk yang membani yang ingin mereka hindari. Dalam kemalangannya, anak hilang itu akhirnya sadar. Ia melihat bahwa tidak ada yang harus disalahkan atas kemelaratannya kecuali dirinya sendiri. Semua penderitaannya adalah kesalahannya sendiri. Sungguh gambaran keadaan seorang pendosa. Kasih ayahnya lah yang menyebabkan dia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Jadi Allah akan menarik mereka semua kepadanya yang tidak menolak kasihnya. Pokok pikiran. Bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Jangkauan pertama dari hati itu kepada Allah diketahuinya. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu, Roh Allah akan pergi menjemputnya. Dikutip dari buku Membina Kehidupan Abadi halaman 155. Pelajaran malam ini, tiap orang berdosa yang kembali, Allah akan tutupi dengan jubah murni kebenaran Kristus yang tanpa noda dan akan mengembalikan dia kepada keluarga surgawi. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau sangat menyayangi akan umat-Mu. Ketika kami jatuh, Engkau masih mengingat akan kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Biarlah hidup kami lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Menerima kuasa untuk tetap setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.